Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Helna Nelis MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Siti Hotimah dengan NIM 221210003 dari kelompok 4 kelas 4A PAI mata kuliah pengembangan kurikulum. Izinkan saya untuk membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Baiklah, kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Ada beberapa landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Menurut James Eben menyebutkan ada 3 landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologi, dan yang ketiga landasan psikologi. Adapun menurut Nana Sujana menyebutkan ada 3 landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan sosial budaya, dan yang ketiga landasan psikologis. Dan menurut Nana Syaudi Sukmadinata menyebutkan ada 4 landasan. Yang 3 adalah yang dijelaskan oleh Nana Sujana tadi, dan yang 1 adalah landasan pengembangan ilmu dan teknologi. Lalu ditambahkan oleh S. Nasution, yaitu landasan organisatoris. Sementara itu As-Saibani juga menambahkan 1 landasan, yaitu landasan agama. Menurut Rahmat Roharjo, dalam bukunya yang berjudul Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, menambahkan 2 landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan yuridis dan landasan empiris. Maka Lismina dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan di Perguruan Tinggi menyebutkan adanya 7 landasan. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial budaya, yang keempat landasan agama, yang kelima landasan organisatoris, yang keenam landasan yuridis, dan yang terakhir landasan empiris. Baiklah, menurut Dr. Sadam Fajar Sodik MPDI dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum menyebutkan beberapa pengertian landasan filosofis yang dimulai sejak tahun 1968 atau kurikulum pada masa Orde Baru sampai kurikulum merdeka. Baiklah, landasan filosofis kurikulum 1968 memfokuskan agar peserta didik menguasai suatu materi yang sudah ditentukan. Peserta didik diharapkan agar menghafal teori-teori pelajaran, tetapi tidak untuk pengaplikasiannya. Sehingga pada kurikulum 1968, peserta didik ditekankan pada arah kognitif. Selanjutnya, kurikulum 1975, disusunnya kurikulum ini dilatar belakangi oleh akibat konsep pada bidang manajemen, yaitu manajemen by objective atau MBO, menjadikan pendidikan yang lebih efisien serta efektif merupakan tujuan yang ditekankan pada kurikulum 1975 ini. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini dikembangkan sebagai penyempurnaan kurikulum 1975. Landasan filosofis kurikulum ini yaitu progresivisme atau ingin adanya perubahan dalam pendidikan sehingga menjadikan pendidikan yang lebih maju. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini berlandaskan pada esensialisme dan progresivisme. Kurikulum ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang selanjutnya yaitu landasan filosofis pada konsep KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang didasarkan pada premis filosofis bahwa sifat manusia yang memiliki potensi rendah memerlukan respon atau stimulus yang tepat. Selanjutnya yaitu landasan filosofis K13, pendidikan berasal dari budaya dan bangsa. Maka
Dalam kurikulum ini, pendidikan berperan sebagai proses pengembangan kepribadian siswa, pengembangan berbagai potensi milik siswa, dan pendidikan memberikan landasan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehidupan modern. Kurikulum Merdeka ini dibuat oleh Kemendikbudristek karena studi menunjukkan bahwa banyak anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Selain itu juga, karena merajalelanya pandemi COVID-19 mulai tahun 2020 sehingga terlihat ketimpangan pendidikan yang cukup tinggi pada wilayah di Indonesia. Kesimpulannya adalah adanya landasan filosofis pada pengembangan kurikulum ialah ingin adanya perubahan pada sistem pendidikan dan menjadikan suatu pendidikan yang lebih maju lagi. Ciri-ciri landasan filosofis salah satunya adalah terdapat pemahaman yang jelas tentang tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan melalui kurikulum. Landasan filosofis memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan kurikulum karena memberikan arah, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan kurikulum. Berikut adalah contoh bagaimana landasan filosofis mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu filsafat pendidikan progresisme. Landasan filosofis progresisme menekankan pada pembelajaran aktif, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum merujuk pada pemahaman tentang proses belajar dan perkembangan siswa. Ini melibatkan pengetahuan tentang bagaimana siswa belajar, mengingat, dan mengembangkan pemahaman baru. Adapun beberapa ciri dari landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum antara lain yaitu pemahaman tentang proses belajar dan perhatian pada perkembangan individual. Landasan psikologis memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan kurikulum karena landasan ini dapat memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang serta membantu dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Berikut adalah contoh bagaimana landasan psikologis mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu penekanan pada pembelajaran aktif. Landasan psikologis yang menyoroti pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran dapat mendorong pengembangan kurikulum yang menekankan pada pembelajaran aktif seperti proyek berbasis pembelajaran atau diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya memperhatikan bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi pembelajaran dan pengajaran, serta bagaimana kurikulum dapat dirancang untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih luas. Hal ini juga mencakup upaya untuk mengintegrasikan pengalaman dan perspektif budaya yang beragam ke dalam kurikulum untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Berikut beberapa ciri landasan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum, yaitu mengakui dan menghargai keberagaman dan relevansi dengan konteks sosial dan budaya. Landasan sosial budaya memiliki dampak besar dalam pengembangan kurikulum karena dapat memperhitungkan keberagaman, nilai-nilai, dan norma-norma budaya dalam mempengaruhi proses pendidikan. Berikut adalah contoh bagaimana landasan sosial budaya mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu inklusi nilai-nilai budaya dalam kurikulum. Landasan sosial budaya mendorong penyertaan nilai-nilai budaya yang penting bagi masyarakat dalam kurikulum. Misalnya, kurikulum dapat memasukkan pembelajaran tentang nilai-nilai kearifan lokal, tradisi budaya, atau bahasa daerah yang penting bagi identitas budaya suatu komunitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan ada beberapa landasan lagi yang akan dibahas oleh teman kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.